Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan membahas tentang jumlah fi'liyah dalam bentuk pasif. Ya. Kalimat pasif dalam bahasa Arab memiliki ketentuan yang berbeda dengan bahasa Indonesia, di mana kita tidak diperkenankan menyebut pelaku atau fa'il dalam istilah bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, tidak mengapa kita mengatakan Zaid telah dipukul oleh Bakar. Akan tetapi, dalam versi bahasa Arab, kita hanya diperbolehkan untuk menyebutkan korbannya saja. Kita hanya diperbolehkan mengatakan Zaid telah dipukul, tanpa menjelaskan siapa orang yang memukulnya. Karena dalam bahasa Arab menyebut pelaku hanya diperbolehkan dengan menggunakan kalimat aktif. Kalimat pasif khusus untuk menyebutkan nama korban yang dikenai perbuatan tanpa menyebutkan pelakunya. Baik pertama karena pelakunya sudah dikenal, atau yang kedua pelakunya tidak diketahui, atau kemungkinan yang ketiga pelakunya sengaja disembunyikan, ya, disembunyikan identitasnya. Bila pada kalimat aktif susunannya seperti biasa, ada fi'il ma'lum, ada kemudian ada fa'il dan ada maf'ul bih, ya. Ada predikat, ada subjek dan ada objek, ya. Kemudian ketika bentuknya pasif, maka susunannya berubah. Ada fi'il majhul, ya. Ada predikat, kemudian naibul fa'il. Ini pengganti dari subjek. Karena kalimat pasif, maka kata kerja yang digunakan pun kata kerja pasif, ya, atau yang disebut dengan fi'il majhul. Kemudian ada istilah naibul fa'il yang sebenarnya adalah maf'ul bih ketika kalimatnya aktif, ya. Dia sebagai pengganti dari fa'il, ya, naib pengganti. Tapi secara hukum dia hukumnya atau i'rabnya menggunakan i'rab maf'ul bih, ya. Kemudian dinamakan naibul fa'il karena ia seperti menggantikan fa'il dari susunan dan i'rab. Naibul fa'il juga wajib marfu, ya. Contohnya ketika aktif, daraba Zaidun Bakron. Zaid telah memukul Bakar. Sedangkan ketika kalimat tersebut diubah menjadi pasif, maka menjadi duriba Bakrun, ya. Bakar telah dipukul, ya. Jadi Bakar ini sebagai posisinya sebagai naibul fa'il, ya. Di mana duriba adalah fi'il madhi majhul, ya. Seperti apa cara membuat fi'il madhi majhul? Silahkan lihat pada video saya sebelumnya, ya. Dan Bakar adalah naibul fa'il. Bakar dibaca dhammah karena memang naibul fa'il wajib marfu. Bakar dalam kalimat aktif adalah maf'ul bih atau korban. Namun ketika kalimatnya menjadi pasif, maka nama Zaid sama sekali tidak muncul karena ini tidak diperbolehkan dalam bahasa Arab. Karena hanya fi'il muta'addi yang memiliki bentuk majhul, maka fi'il lazim tidak bisa digunakan untuk membuat kalimat pasif. Pembahasan tentang kalimat atau fi'il muta'addi dan fi'il lazim bisa dilihat pada video sebelumnya. Terdapat kaidah yang berlaku untuk kalimat pasif, ya. Yang pertama, fi'il yang digunakan wajib bentuknya fi'il majhul dari fi'il muta'addi. Apa fi'il muta'addi? Yaitu fi'il yang membutuhkan objek.
Sebaliknya, fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Kaidah yang kedua, naibul fa'il wajib marfu, ya. Sedangkan yang ketiga, tidak diperbolehkan menyebutkan fa'il atau pelaku. Selain tiga kaidah di atas, kaidah jumlah fi'liyah, ya, atau disingkat dengan fira, wajib, fi'il wajib mufrad, ranya mufrad, ya, dan manis, fi'il dan naibul fa'il manis sesama jenis juga berlaku di sini. Jadi seperti itu kaidah dari pembuatan kalimat pasif yang di dalamnya terdapat naibul fa'il sebagai pengganti fa'il. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.